Oke. Nah itu sama itu dia udah dimakan. Dimakan. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Jadi di segmen kali ini, di episode kali ini, kita akan membahas tuntas untuk persiapan kita di game week kelima. Nah, tapi sebelumnya gua pengen mengajak kalian dulu untuk mendownload aplikasi IMPL Fantasi, di mana aplikasi ini adalah sebuah game olahraga di mana membutuhkan strategi dan analisa dalam membentuk satu tim, dalam menyusun tim gitu untuk memilih pemain. Nah, game ini dijamin seru. Kenapa? Karena ada hadiahnya juga. Lu berkompetisi dapat hadiahnya juga. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Berlian kemenangan itu senilai Rp200. Di mana berlian kemenangan ini langsung cair ketika pertandingan telah selesai. Terus berlian kemenangan ini juga dapat ditukarkan di GoPay atau link aja. Jadi kebayangkan sangat seru dan sangat berfaedah lah gamenya ini gitu. Kenapa? Karena kita juga mendapatkan hadiahnya, tadi gue jelasin. Terus pasti ada nanya, gimana sih caranya buat mendapatkan berlian kemenangannya lebih banyak? Itu gampang dan mudah. Biasa gue jelasin di episode sebelumnya juga kan. Jadi lu tinggal milih kategori kontes besar. Kontes besar itu adalah pertandingan big match atau pertandingan besar di mana hadiah berlian kemenangannya itu puluhan ribu berlian kemenangan. Nah, ini jangan lu lewatkan gitu. Gimana sih caranya untuk memainkan game ini? Nah, download dulu aplikasinya. Bisa dijelasin sama saudara Raka gitu. Cara downloadnya gimana, Raka? Oke, cara downloadnya gampang sekali. Tinggal lu masuk ke browser di HP lu, terus langsung ketikkan aja tuh di alamatnya id.mpl.live/fantasy. Nah, setelah keluar, nanti masuk ke websitenya, tinggal lu klik aja tuh tulisan download sekarang. Besar lu, gede tuh kan, tulisan download sekarang, tinggal lu klik, lu tungguin, terus langsung akan langsung terinstall di handphone lo. Nah, setelah terinstall, lo langsung masuk ke aplikasinya, registrasi dulu dengan sangat mudah registrasinya. Terus setelah lo registrasi, tinggal lo mainkan deh MPL Fantasi. Nah, pas lo masuk ke game MPL-nya, kalau mau langsung ke MPL Fantasi itu gampang banget. Dari tampilan mukanya, dari home screen-nya itu tinggal diklik bagian Fantasy yang ada di bagian bawah, di tengah-tengah. Klik tuh Fantasy, nanti akan muncul berbagai macam pertandingan besar dan pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Jadi liganya tuh banyak, pertandingannya banyak, tinggal lu pilih aja mana yang mau lu menangkan berlian kemenangannya. Yoi. Nah, kebetulan sekali yang kita bahas ini adalah kompetisi Inggris ya. Jadi di kompetisi ini di IMPL Fantasi itu banyak pertandingannya lengkap dan kontes gratisnya juga banyak. Dan jadi jangan dilewatkan ya keseruannya, buruan download aplikasi IMPL Fantasi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama kita di episode kali ini. Jadi ada 2 segmen yang akan kita bawakan. Yang pertama adalah strategi transfer dari kita bertiga. Dan yang segmen kedua adalah segmen yang paling lu tunggu-tunggu. Itu adalah Best Bacotin. Jadi akan kita pilihkan pemain yang bakal potensial di game week kelima saja gitu. Ya, nah kebetulan deh kemarin di game week keempat ada yang merasakan pahitnya game week keempat. Nah, sekarang hukumannya itu kemarin kan kalau nggak salah makan apel ya, kalau nggak salah ya. Makan apel nggak sih? Apa sih? Makan apel bukan? Apa makan pepaya sambil podcast? Lupa gue. Nah, itu dia. Ya, makan pare. Gak diapa-apain lagi. Dicicipin dulu lah. Kita udah mau masuk game week 1 apa? Kita udah mau masuk segmen 1 nih. Sesuai dengan challenge-nya itu adalah harus direbus doang. Gue cuma mengeluarkan bagian ujung-ujungnya aja nih. Jangan. Ini kayak cerutu tuh nggak? Harus dihirup dulu kan? Anjir. Oke. Nah itu sama itu dia udah dimakan. Jadi sebelum memulai game week kelima, kita tuh harus memperbanyak makanan yang bergizi dan sehat. Salah satunya makan pare. Mantap, udah jamin.
Respect ya, Bay. Respect ya, Bay. Respect. Lo tau nggak? Pare itu nggak cuma pahit, tapi pas digigit kayak ada aroma. Emang iya. Ya udah, langsung aja segmen 1 langsung dari Raka. Strategi transfer lu gimana, Rak, setelah mengalami pahitnya game week keempat? Ntar lagi ada yang berbusa keluar di mulutnya tuh. Gua game week 4 bentar ya. Gua lihat dulu, gua sampai lupa tim gua kayak gimana nih, saking pahitnya nih. Jadi sambil makan lah, sambil makan makanan sehat. Game sehat. week 4 itu kemarin itu kan, ya nih. Game week 4 kemarin itu kan lu tahu ini nggak? Tahu film acara Fear Factor nggak? Yang kalau makan kecoa, makan apa gitu, gitu itu kayak gitu rasanya. Tapi ini bergizi. Yang bikin 4 itu kan sebenarnya yang bikin ancur-ancuran tuh, satu, gua kapten Antonio. Yang kedua karena gua melakukan early transfer sebelum international break dan sebelum Ronaldo join ke MU, ya kan? Jadi gue terlalu cepat melakukan transfer dan itu membuat gue mungkin gue mau ngambil minus 8 kayaknya nggak worth gitu kan. Jadi ya udah gue keep aja tim gue. Terus nah di game week kemarin itu Antonio kartu merah kan, terus gue banyak pemain-pemain yang istilahnya deadwood karena bench gue juga bukan bench yang non aktif. Jadi di game week kali ini gue memutuskan untuk wildcard saja. Lain untuk memperbaiki posisi tim gue, dan gue juga butuh tim value yang set pahitnya mental bagus. Gue butuh tim value yang baik juga, dan untuk menghindari kenaikan harga yang terjadi. Dan betul aja kejadian kan, gue ambil yang masih gue keep dari tim gue kemarin adalah Sanchez, TAA, Tau, Alonso, udah itu ada 4, sama Pinok 5, ada 5. Sama Pinok ya. Terus gue ngambil untuk back, gue ambil satu lagi Martial, backnya Wolves. Kemudian di tengah gue ambil Jota, Pogba, Gray, Conor Gallagher sama Brownhill masih ada ya. Ini gue lagi cari-cari opsi yang lain sih, karena Brownhill kan walaupun jarang mencetak poin tapi dia kan pemain aktif. Terus di depan gua pasang duet Trisula sama Ronaldo, Bamford sama Lukaku. Jadi strategi gua mau all out attack, 3-4-3 atau 4-3-3 masih bisa. Itu kalau strategi transfer gua dekat wildcard. Bet baco. Jadi memang apa namanya, Paren membuka membuka pikiran Haka untuk melakukan wildcard. Kalau kemarin kan kagak mau dia. Oke. Nggak tega gue, tapi ya nggak apa-apa lah demi kesehatan Raka ya, karena memang Pare itu baik untuk kesehatan guys gitu. Oke, langsung aja. Kalau dari gua itu kemarin kan sudah melakukan wildcard ya, dan poin gua lumayan bagus ya, 75 poin kemarin, dan selamat dari jahanamnya Pare ya. Terus untuk strategi transfer ini kan gua ada Antonio. Sampai sekarang gua masih bingung untuk transfer out dan gantinya siapa gitu. Masih bingung gua mau ganti siapa. Sementara untuk di depan itu cuman tersisa Ronaldo saja. Kemudian beralih ke midfielder. Nah, ini harusnya gua melakukan transfer out juga kalau misalkan mengalihkan, bingung sama pengganti strikernya siapa. Gue pengen mengalihkan ke midfielder juga bingung. Soalnya gue masih pede sama squad gue yang di tengah. Soalnya ada Gray, ada Saka, ada Salah, sama Jota, sama Greenwood ya. Nah, khusus Gray ini kemarin kan gue pilih Doucoure ya, tapi pas ikut silau bisikan galau. Nah itu gue di menit akhir mengganti Doucoure ke Gray. Kenapa? Karena gue pikir memang untuk Gray di game kelima ini bisa menciptakan sebuah poin gol ya, karena kalau si Doucoure itu gue lihat di game kelima itu
ntar nggak terlalu spesial sih menurut gua, lebih ke Gray. Jadi gua masih lebih milih Gray kemarin. Nah, untuk di posisi back masih sama sih, belum ada transfer out. Nah, untuk transfer out gua masih masih mantau-mantau lagi siapa yang bakal gua transfer out. Kalau misalkan nggak melakukan transfer out di week 5, mungkin gue bakal ngelakuinnya di game week 6 karena gue mau maksimalin 2 transfer gue nantinya di game week 6 gitu. Oke, lanjut ke Bayu. Gimana Bay? Nah, kalau gue kan PR-nya ternyata tiba-tiba Antonio cedera. Kayak PR banyak orang ya, Antonio cedera. Nah, pilihannya kan Antonio out atau Antonio di keep ya kan sekarang. Gue sih kayaknya memutuskan untuk gue keep. Kenapa alasannya? Alasan utamanya itu kalau gue karena nggak ada striker lain yang mumpuni yang bisa menggantikan Antonio kalau gue. Oke, orang bisa bilang ngomong Bamford, Leeds lagi out form, serangannya dan strateginya pun berbeda. Kenapa? Karena yang cuma bisa ngalirkan bola cuma satu, Phillips. Sebelumnya ada si Leeds. Ini berbeda strateginya dengan musim lalu. Itu. Setelah itu ada isu-isu terakhir Bamford ini pinging ya hamstringnya. Kita belum tahu, masih ngikutin, jadi gua nggak mau kejadian seperti orang-orang ada waktu kejadian DCL itu kan. Jadi gua masih nggak gua masukkan watchlist Bamford. Setelah itu Jimenez kemarin dikasih ruang dengan tim yang lawannya lebih menyerang dibandingkan besok lawan Brentford, kayaknya masih kurang menarik bagi gua ya. Malah yang menariknya itu midfielder harga murah. Oleh sebab itu, sebelumnya gue masukin PP ya, walaupun di komen di YouTube juga ada kok PP ini segala macam, terus di Twitter juga gue ngambil PP segala macam. Ternyata PP mainnya bagus. Dia 2 kali tiang itu ya kita bisa dibilang nggak sial. Pokoknya kalau gue sih nggak mau ngomong sial atau beruntung ya, pokoknya nggak dapat kesempatan buat nyetak gol lah. 2 kali tiang, tapi mainnya cukup menjanjikan karena strateginya Arteta berubah. Dia main 2 striker dan PP itu jadi striker sama Aubameyang, Saka dari tengah malah gitu. Untuk transfer yang gue lakukan, Reguilon gue cadangin, kemungkinan gue mainin Ayling karena jadwalnya lebih bagus ya Newcastle daripada lawan Chelsea. Dan gue transfer out Brownhill, gue masukin Ismail Sarr. Besok lawan Norwich yang dia bakal head to head sama wonderkidnya MU, Brandon Williams di sebelah kiri. Sarr bakal bisa eksploitasi seperti VP ngeksploitasi posisi itu. Gue sering bilang kelemahannya Norwich itu di back kiri gitu. Apalagi ya nanti kita bahas lagi lah untuk Sarr. Pokoknya gue ngambil Sarr. Dan formasi yang bakal gue pakai 4-5-1, 1 Ronaldo di depan. Karena gue belum melihat striker lagi yang bisa menggantikan potensi seperti Antonio gitu. Lukaku nggak tergoda lu ya? Lukaku susah buat masukin ya. Terlalu banyak transfer gitu loh. Apalagi sekarang masih lawan Spurs. Walaupun kita tahu Spurs memang kemarin dibantai, tapi kalau derby kayak gini agak susah menganalisanya kalau derby kayak begini Spurs dan Chelsea. Oke, itu tadi strategi transfer dari kita. Kemudian kita lanjut ke segmen kedua. Ada Best Bacotin. Nah, untuk Best Bacotin kita ini kita memakai formasi 4-5-1. Di posisi kiper ada kiper dari Wolves, kita memakai Sa. Gimana, Bay? Sa ini kita melihat karena faktor fixture ya. Untuk kali ini kita melihat fixture dulu. Brentford serangannya nggak terlalu bagus, counter attack punya pun nggak terlalu bagus dan cenderung bermain bertahan kalau melawan tim yang attacking. Wolves ini termasuk attacking ya, udah berkali-kali dia kalau dikasih kesempatan untuk megang bola berani. Apalagi besok main di kandangnya Wolves, dan sisa ini untuk potensi clean sheet kita ngincernya ya cukup besar. Melihat Brentford yang serangannya kurang begitu efektif gitu. Oke, next. Besok ada Liverpool melawan Crystal Palace ya. Apakah Crystal Palace akan bernasib pahit seperti yang dimakan Raka? Gimana Raka? Untuk TAA. Oke, TAA ya. TAA ini adalah
pemain dengan back dengan big chance created paling banyak sementara so far di Liga Inggris. Terus dia sudah mencatatkan big chance creatednya 4, berarti satu pertandingan itu per pertandingan itu ada satu big chance created yang at least berarti kan dia bisa istilahnya expected assist-nya juga pasti tinggi kan. Ini gua kasih lihat expected assist-nya itu sampai 2,38. Jadi kan hampir setiap pertandingan dia bisa mencatatkan assist sebetulnya, walaupun sampai sekarang dia hanya baru sampai 2 assist saja. Dan besok kesempatannya bagus nih besok karena melawan Crystal Palace kan ya di musim ini ya Crystal Palace ya Crystal Palace gitu, dan mainnya di Anfield kan besok. Iya main di Anfield. Main di Anfield penuh, yang gue rasa Liverpool pasti akan all out menyerang. Dan PA ini adalah kita tahu dia adalah wingback yang sangat senang untuk menyerang dan punya akurasi crossing yang bagus, juga mengambil corner kick, jadi peluang untuk asisnya juga sangat tinggi. Dan Liverpool juga hanya baru kebobolan oleh Chelsea, golnya kayak Havertz yang out of nowhere lah ya, sundulannya kelas lah ya, bukan tipikal pertahanan yang kebobolan dengan cara-cara yang mudah, yang cara-cara yang bodoh seperti mengumpan pemain lawan di menit 93 gitu ya kan. Jadi menurut gua Liverpool akan clean sheet. Nyinggung siapa? Siapa ya yang kemarin ngasih umpan di menit 93 itu kan ke striker lawan itulah pokoknya. Oke. Sip. Pahit. Itu lebih pahit itu dari Parel. Oke, lanjut. Kita ada Dave dari Brighton ya. Ada Dang. Ini besok melawan Leicester. Gimana, Bay? Untuk Dang sendiri nih, kenapa kita milih Dang besok lawan Leicester? Yang terbilangnya Leicester ya lumayan inilah. Bagus juga ya. Kenapa, Bay? Sebelumnya untuk Brighton ini gue pengen bilang Brighton ini bener-bener efektif mainnya. Beda jauh dengan musim lalu. Musim lalu dia expectednya banyak besar Brighton ya, tapi nggak ada hasil. Musim ini kebalikan. Dia expectednya kecil tapi berhasil menang. Bahkan sekarang posisi 4 ya. Dang memang shootnya berkurang beberapa kali karena ada kehadiran Davi. Jadi target untuk free kick dan corner kebagi nih, nggak harus ke Dang aja tapi ke Davi. Tapi Dang ini punya potensi untuk bonus point karena rajanya bonus point di Brighton ya dia. Dan gue ngelihat fixture Leicester sekarang lagi nggak ketemu formulanya seperti apa. Pengen bermain 3 penyerang, 2 penyerang belum ketahuan. Dan expected goalnya itu nomor 1 kan Spurs yang terendah, nomor 2-nya Leicester. Jadi gue nggak terlalu berharap banyak dengan attacking Leicester sih. Jadi Brighton untuk Lewis Dang untuk clean sheet di kandang cukup punya potensi yang sangat besar kalau menurut gue. Dan gue berharap inilah saatnya dia bisa nyetak gol gitu. Next ada Cancelo. Besok City melawan Southampton ya, pertandingan home. Nah, kita sendiri kita sendiri semua tahu ya, isi kepala Pep itu nggak ada yang tahu gitu. Tapi untuk besok Cancelo untuk main melawan Southampton itu pasti ada gitu. Terus untuk City ini gue ngelihat juga untuk Dev juga sudah mulai bagus ya, apalagi PR-nya City sebenarnya sekarang itu di posisi striker sebenarnya. Kalau untuk Dev itu sudah bagus ya. Jadi untuk Cancelo gue tidak ragu untuk memasukkan ke squad bacotin ini ya untuk game week kelima kali ini. Cancelo bisa bonus point juga sih besok menurut gue ya. Oke, next. Besok ada Wolves melawan Brentford ya. Jadi kita memakai double Dev Wolves. Ada Martial. Gimana Rak? Masih ada nggak Rak? Hampir habis suara gue menelan pare. Jadi hampir habis. Kalau tadi sedikit defensif Wolves itu kan udah dijelasin sama Bayu kan.
dari si siapa? Jadi itulah asetnya besok lawan Brentford, Wolves at least akan clean sheet. Terus Markal ibarat kata mesin baru panas kemarin dia mencatatkan 2 assist dan ini Markal ini adalah walaupun sebenarnya dia back kiri yang kurang banyak menyerangnya, tidak se-offensif karena Robertson, Alonso, Chilwell atau Luxau gitu. Tapi dia juga punya beberapa catatan chance creative-nya lumayan bagus gitu. Nah, dan Wolves besok kita incernya lebih ke clean sheet-nya juga sih. Dan kalau misalkan kita lihat Markal gaya mainnya memang ya cukup menjanjikan karena dia speedster yang punya speed yang bagus dan punya crossing juga yang oke lah, cukup gitu. Dan Wolves harusnya sih Wolves udah bisa banyak cetak gol ya, dan mulai besok kan fixturnya sangat bagus gitu. Itu kenapa kita ambil si Markal. Dan yang terakhir adalah dia harganya murah banget, 4,6 dan selalu starter. Menurut gue itu steal banget. Oke. Itu tadi dari posisi Dev ya. Sekarang kita beralih ke posisi midfielder. Ada 5. Ini nyampe. Kita juga aura sehatnya itu juga nyampe ke sini. Tenang. Lalu. Iya. Gue sampai segar nih. Podcast 12 jam juga gue jabat nih. Iya. Ijonya mantap. Oke, kita ke hijau. Jadi game 5 otomatis panah hijau, sehijau pare dan jus namanya Bayu. Oke, next kita ke posisi tengah. Yang pertama ada Gray dari Everton besok melawan Aston Villa. Nah, untuk Gray ini kemarin berhasil mencetak 1 gol ya. Sedangkan Doucoure menyumbangkan 2 assist. Kenapa kita milih Gray? Potensi untuk melawan Aston Villa itu sangat bagus sih kalau menurut gue Gray. Apalagi Everton yang kita tahu di musim lalu kalau misalkan masih game week ke 10 ke bawah itu selalu konsisten gitu. Kalau misalkan dia lagi performnya bagus itu sampai 10 game week itu kalau gue ngelihat memang bagus dia. Apalagi Gray ini kemarin juga penampilannya sangat bagus dan besok lawan Aston Villa minimal yang gue bilang tadi pasti bisa nyumbangin gol, 1 buah gol dah gitu. Apalagi dia sering mengeksploitasi juga ya. Gue ngelihat memang Gray ini sangat potensial di game kelima ini. Oke, next ada Mane dari Liverpool besok melawan Crystal Palace. Gimana, Bay? Mane balik lagi nih. Musuh banyak ya. Kan Jota harusnya bisa haul, Salah juga banyak poinnya. Tapi disia-siakan oleh Mane kemarin. Tapi lawan Palace, Black Mamba ini dia rajanya buat ngebantai Palace. Kenapa? Karena Palace depth-nya itu lebih baik di sisi kiri. Karena di backup oleh MacArthur dan Koyate. Sedangkan di kanan itu isinya Gallagher sama si Anderson. Kemarin tuh mainnya bagus tuh pertahanan Palace itu Guehi, Mitchell tuh bagus di sebelah kiri semua. Dan kemarin Spurs malah nyerangnya di sebelah situ, Moura. Karena sebelah kanannya kosong, nggak ada Son, nggak ada Bergwijn kan. Padahal kelemahannya Palace itu sebelah sana dan itu besok Mane yang bisa menjelajah di situ. Dia bisa haul besok, apalagi ngelihat egoisnya dia ngesut. Mungkin nanti bakal dikeplak sama Klopp. Kalau ada kesempatan itu jangan maksain atau lebih finishnya harus lebih bagus lah. Nah. Dan juga cocokologi lagi yang gue suka. Si Salah kemarin udah nyetak 100 gol. Dikasih persembahan lah, jersey segala macam. Mane ini kurang 3 gol lagi. Menuju kayak gitu, menuju 100 gol. Oh, Mane udah mau 100 juga ya? Mau 100 juga itu dulunya. Ya. Tapi kan Mane lebih lama daripada ya kan? Senang banget gue gayanya Raka sambil makan pare. Ya. Udah nikmat kayaknya, Bang. Udah berasa manis sih ya parenya ya. Udah. Enak ini. Oke. Next. Udah bisa menikmati gue. Ada Saka. Besok Arsenal itu lawan Burnley ya. Nah, kalau kemarin bintangnya itu PP di game kelima itu Saka. Kenapa Saka? Karena gue ngelihat juga
apa ya, dari kemarin memang ya serangan terpusat di PP ya, tapi khusus di game kelima ini Arteta bakal memberikan peran khusus juga sih sama Saka, dan gua ngelihat memang kalau Saka ini Saka itu dia jadi banyak main di tengah sekarang. Berani sejak jauh dan umpan terobosan. Bahkan dia shootnya 6 kali. Lebih banyak daripada Raphinha maupun Sigray. Besok lawan Burnley yang kita tahu bisa di comeback sama Everton 3 gol. Harusnya Arsenal yang permainannya berubah. Yang kemarin ngelawan Norwich 30 shoot walaupun on targetnya 7 itu benar-benar hal positif. Bukan skornya ya. Hal positif banget. Kita ambil momentumnya seperti yang gue bilang. Mungkin beberapa bacoters Norwich 30 shoot 30 shoot tapi 7 yang on target. Itu PP yang paling banyak, makanya gue PP, Saka, Tierney bahkan shootnya banyak. Dan gue ngelihat momentumnya, gue sih percaya banyak bacoters sih yang berani ngambil momentum Arsenal. Beberapa orang ada yang di Twitter ngomenin juga, ada yang ngambil Saka, ada yang ngambil Odegaard, ada yang ngambil PP. Kita coba nikmatin momentumnya Arsenal. Yang bisa dipantau yaitu Tierney, Aubameyang, PP, Saka kalau menurut gua. Kalau back masih kita lihat lagi beberapa game ke depan karena kan jadwalnya masih bagus tuh gitu. Dan untuk Saka ini potensi untuk game kelima besok. Oke, next ada Salah, gimana Rak? Salah kemarin sudah mencetak penghargaan ya 100 gol. Dan dia dari 4 pertandingan yang sudah berlalu dia sudah mencetak 3 gol 2 assist. Dan ini menurut gua adalah salah satu start yang bagus juga dari Salah kan. Dan besok seperti yang tadi gua bilang waktu pas di TAA, besok Liverpool akan main home di Anfield. Walaupun Salah ini kita tahu di posisi kanan kan, di mana Crystal Palace yang tadi Bayu bilang bek kirinya itu lebih bagus dibandingkan bek kanan, tetapi Salah ini bukan kaleng-kaleng. Salah ini adalah pemain yang super clinical gue bilang, dan dia pintar mencari ruang juga. Pintar mencari ruang di area-area pertahanan lawan. Jadi untuk aset FPL gue sih merasa Salah tuh masih dari Liverpool ya, salah satu pemain yang akan terus-menerus konsisten memberikan poin gitu. Di musim lalu pun dia adalah midfielder dengan poin tertinggi kan. Bruno ya? Iya. Karena penalti. Kan dia hanya kalah oleh Bruno poinnya, karena Bruno lebih banyak penaltinya ya kan. MU lebih banyak penaltinya dibandingkan Liverpool gitu. Jadi menurut gua Salah ini adalah aset FPL yang setiap game week tidak bisa kita lupakan, dan besok melawan Crystal Palace ya bisa setelah Liverpool menggila gitu di Anfield. Oke, itu tadi dari Salah. Kemudian next ada Sar, gimana Bay? Sar besok lawan Norwich. Untuk Sar ini pun gue yang tadi juga ya gue transferin, dan gue melihat dia potensi pun game ini cukup bagus karena kita tahu Norwich kelemahannya di sebelah kiri. Brandon Williams bakal diadu lagi. Kemarin ketemu PP, sekarang ketemu Ismail Sar yang bahkan lebih berani masuk, berani juga menjadi striker. Di pertandingannya Watford dengan Norwich di Championship, yang sangat berbahaya itu Ismail Assar. Bahkan dia nyetak 1 gol waktu Norwich lawan Watford, dan Norwich selalu kalah sama Watford, selalu selalu outplay sama si Watford ini. Karena Watford bermain menyebar. Kemarin dia bisa ditahan sama Wolves karena Wolves main 5 back, sedangkan Norwich bermain 4 back. Itu sistemnya agak sulit buat menahan serangan menyisir dari Watford. Apalagi Norwich dan Watford dua-duanya juga butuh menang ya. Norwich belum pernah menang, apalagi besok di kandang kayaknya bakal lebih terbuka. Gue berharap bakal banyak gol sih, dan Ismail Assar ini dia yang megang penalti semenjak Troy Deeney keluar. Oke, itu tadi dari posisi midfielder kita ya. Nah, kita beralih ke posisi striker. Ada the one and only, itu Ronaldo. Kemarin debutnya itu bagus ya. Berhasil mencetak 2 gol walaupun cuman tap in di gol yang pertama. Cuman yang gol kedua itu benar-benar menunjukkan kelasnya. Nah, besok lawan West Ham yang tanpa Antonio, gue ngeliat nih sisi West Ham juga agak pincang ya. Dan memang
ada sedikit celah di situ. Sosok Antonio juga sangat membantu loh di West Ham, artinya memang bisa mengangkat moral sama ini ya percaya diri West Ham gitu. Bisa kalau Antonio kan memang konsisten ya dari game week pertama tuh, karena kemarin aja Blee dapat kartu merah gitu. Nah, untuk Ronaldo di game week 5 kali ini MU kan melakukan away match ya. Ronaldo besok bisa memberikan dampak yang positif lagi nih buat MU gitu. Nah, kemarin kan juga sudah kalah ya sama Young Boys. Nah, ini sudah kalah loh. Berarti kan ibaratnya udah dianalisa bakal kalah gitu, sudah kalah. Kan emang kalah kemarin gara-gara asisnya Lingard karena ini Ronaldo mau menembus Ronaldo mau menembus dosa gitu. Pokoknya. Sumpah, ngebelah dua back gitu. Ngebelah fans juga. Enggak, ngebelah fans. Ngebelah fans. Bahkan gua udah seneng pengen ngeledek. Kan biasanya gua ngeledek nih karena kan gua Liverpool ya kan. Kalian tahu, gua pengen ngeledek MU. Baru pengen terjun meledek pas gua liat udah berantem sendiri. Gak jadi gua anjir. Udah berantem sendiri ternyata. All in sama all out. Ya, gue bilang udah perang saudara. Gimana mau berantem? Jadi lu nggak usah menciptakan civil war, nggak usah, Bray. Itu udah berantem di dalam. Udah berantem, makanya gue pengen pengen ledekin nggak jadi. Gue sih cuman satu harapannya besok di pertandingan West Ham, Ole nggak ngide-ngide gila lagi, udah. Di belakang itu udah cocok tuh Varane sama ini ya Maguire ya. Itu tolonglah dipermanenin itu duet berdua itu. Pembisaka kemarin juga emang agak ya kayaknya sih agak sial sih kartu merahnya. Agak sial sih, tapi pas dilihat di VAR ternyata memang berbahaya karena motong ankle kan. Gitu. Dan tapi untuk besok ya gimana untuk Ronaldo gue berharap masih ada momennya. Walaupun kok gue bilang kok udah hancur aja momennya, kalah 1-2 gitu pemain-pemain yang lain. Tapi gue berharap besok ada momennya dari Ronaldo. Semoga bisa 1 gol. Tapi gue takutnya West Ham gak ada Antonio, malah bermain lebih direct. Kita nggak tahu bakal nge-marking siapa, itu yang gue takut. Kalau MU ya, MU nggak tahu bakal nge-marking siapa karena bisa dijadikan striker itu Bowen, Ben Rahma bisa di belakangnya, entah nanti Vlasic jadi striker tuh nggak ketahuan, malah West Ham malah lebih mengerikan kalau besok nggak ada Antonio sih. Kalau gue bilang memang mengerikan ada Antonio, maksud gue tuh nggak bisa ditebak gitu loh sistem menyerangnya seperti apa, bisa jadi senjata tersendiri gitu. Tapi gue berharap masih ada momennya di Premier League untuk MU, dan kalau ada magis pasti keluar dari Ronaldo. Makanya kita kenapa ngambil Ronaldo. Untuk Lukaku, kenapa nggak ngambil Lukaku? Karena tadi gue bilang derby London agak susah diprediksi ya, agak susah maksudnya susah dianalisa kan. Kalaupun Chelsea menang kita juga nggak tahu entah dari kaki Lukaku atau dari yang lain gitu. Kalau dari MU kan ketahuan semua bola memang mensuplai ke Cristiano Ronaldo gitu. Berharap aja Pogba, Shaw itu keluar jagonya gitu biar bisa mensuplai si Ronaldo besok lawan West Ham. Oke. Ini suapan terakhir. Oke. Coba. Gue pengen ngeliat nih. Ayo Raka, kamu bisa Raka, kamu bisa. Oh. Jadi pesan moralnya adalah apapun yang lu tidak suka, yang kata orang tidak enak, kalau memang lu berusaha sedikit demi sedikit dilakuin, lama-lama akan selesai. Finish. Mantap. Berarti pare lagi besok doyan nih. Iya, besok. Tidak. Aduh. Kapten. Nah, ini. Next pemilihan kapten ya untuk best bacotin. Tapi gue ngelihat memang untuk game week 5 ini ada penyebaran kapten gitu. Cuman untuk game week 5 ini gimana, Bay? Tuh ngelihatnya. Untuk kapten kita pengen coba agak lebih beda ya, coba agak lebih berani karena ngelihat potensi yang sangat besar. Gue sih pengen bilang yang ngebedain manajer-manajer yang bagus gitu di dunia entah di Indonesia, gue mantau itu karena dia punya calculate gambling yang gue bilang kayak gitu.
Mereka bertaruh tapi sudah diperhitungkan dia bakal dapat berapa, bakal dapat apa, dan resikonya apa. Dan kalau misalkan gamblingnya nggak berjalan, mereka harus kayak gimana tuh udah bisa. Itu yang gue bilang calculated gambling. Jadi menjadi AG itu berbeda dengan yang lain tuh menyenangkan. Tapi kadang-kadang kalau terlalu edgy malah menjadi zong sendiri gitu. Tapi kalau kita ngikutin template segala macam, ya kita cuma di situ-situ aja. Itu sih kayaknya nggak cuman apa ilmu kita nyari tahu bagaimana cara memilih pemain sih. Pengalaman juga, kalau bilang pengalaman juga, dan mentality penting itu. Nanti kita coba bahas lebih dalam lagi pas PES ya. Pas PES nanti kita bakal bahas di hari-hari menjelang deadline gitu. Okay. Untuk kapten, kapten gue milih untuk game ini Sadio Mane. Sadio Mane berbeda daripada yang lain. Tapi gue ini sih emang melihat momentumnya Mane juga ada di game week 5 ini. Selain kan tinggal 3 gol lagi ya, Bay, biar bisa 100 gol. 3 gol lagi biar bisa 100 gol. 3 gol lagi. Dan jadi bisa dimaklumin kenapa kemarin maruk. Jadi kalau mau ditanya-tanya nanti kenapa milih Mane? Gimana statistiknya? Gimana strateginya? Nanti tanyanya di spesies. Kenapa kita nggak jelasin semua di sini? Kesannya cuman kayak nyuguhin doang. Karena kalau kelamaan yang nonton males. Kalau mau nanya-nanya nanti kita dari Spaces atau dari Twitter aja nggak apa-apa gitu. Kalau Spaces kan 2 arah. Jadi memang kita dari Bacotin kemarin kan sudah melakukan ini ya, Twitter Space ya. Kemarin itu tamu undangan kita adalah dari Tegal begini dan FPL begini. Nah di deadline kali ini kita mau coba datengin Daeng FPL ya. Iya, betul. Nah, kita coba lihat dulu apakah memungkinkan memang di menjelang game week menjelang deadline besok, karena setahu gua kita deadline itu nanti di dini hari ya, Sabtu dini hari. Iya, Sabtu dini hari. Nah, ya udah, nanti kita coba ini dulu. Tapi untuk planningnya ya kita mau datangkan Daeng di Twitter. Bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan berita sama info-info terbaru, ya jangan lewatkan Twitter Space dari kita gitu. Dan itu tujuannya Twitter Space nambahin nih, tujuannya Twitter Space itu biar bisa 2 arah, bisa ngedebatin kita. Wah, Bayu so tahu, wah Fahmi so tahu, Raka so tahu. Itu nggak apa-apa, kita ngobrol di Space. Kita juga pengen tahu dapat masukannya kayak gimana. Terus bisa debat, bisa ngasih pencerahan buat teman-teman kita juga, bisa bertanya juga. Kita diskusi aja di situ. Jadi nggak cuma satu arah dari kita doang gitu. Memang karena banyak manajer hebat di Indonesia yang nggak muncul di permukaan gitu. Jadi harapannya kita buat Twitter Space seperti itu gitu. Oke. Jadi selain menambah informasi, kita juga menambah teman lah. Iya. Gitu aja sih. Pasti. Oke, untuk episode kali ini cukup. Semoga apa yang kita suguhkan di episode kali ini semoga bermanfaat buat kalian, dan untuk menyusun tim dan strategi transfer kalian juga berjalan dengan bagus di game week kelima ini. Sudah cukup, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.